Setelah para peserta yang berhasil lolos keluar dari alam pil, Xuan Kongzi pun sontak berdiri dan memberikan sambutan serta ucapan selamat atas keberhasilan mereka semua. Sesaat kemudian dia lantas berkata, "Semua pesaing silahkan ambil tempat Anda masing-masing. Kali ini kalian harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat terbaik yang bisa kalian ciptakan." Begitu teriakan Xuan Kongzi terdengar, para peserta pun bergegas melompat dan memilih platform batu yang sudah disediakan. Tempat yang dipilih oleh Xiaoyan terletak di bagian pinggir arena. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keramaian serta gangguan pihak lain ketika proses pembuatan pil berlangsung nantinya. Dari kejauhan, Xiaoyan pun bisa merasakan bahwa Old Mugu kembali menyembunyikan auranya. Dengan kemampuannya yang telah mencapai alkemis tingkat 8, orang tua ini jelas akan menjadi saingan terberat Xiaoyan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Meskipun dia sendiri telah mencapai alkemis tingkat 8, akan tetapi itu masih berada di tahap awal dan tidak sebanding dengan generasi tua seperti Old Mugu. Yang bisa dilakukan Xiaoyan saat ini hanyalah mengarahkan segala upaya dan berjuang sekuat tenaga. Setelah para peserta menempati seluruh platform, Xuan Kongzi pun perlahan melambaikan lengan bajunya sembari berkata, "Karena waktunya telah tiba, semuanya tolong keluarkan kuali Anda dan mulailah memurnikan pil." Dalam sekejap, berbagai macam kuali obat tingkat tinggi pun melesat keluar dan mendarat di atas platform batu masing-masing. Setelahnya, nyala api pun dengan cepat melonjak dari segala arah dan persaingan puncak pil gathering pun secara resmi dimulai. Berbeda dengan peserta lainnya, Xiaoyan masih belum bertindak dan memilih untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Pil obat yang ingin dia sempurnakan kali ini bernama pil penggabungan darah tulang dan berada di tingkat 7 puncak. Jika proses pembuatannya berjalan lancar, pil ini bahkan bisa naik ke tingkat 8. Selama pil ini berhasil terbentuk, maka peluang Xiaoyan memasuki peringkat 10 besar akan terbuka lebar. Sementara itu, di sisi lain, nyala api merah tampak melonjak dari tubuh Cao Ying dan melesat ke dalam kuali obat yang ada di hadapannya. Sebagian alkemis yang berada di sekitarnya termasuk Xiaoyan pun cukup terkejut ketika menyadari bahwa nyala api itu adalah Blood Demon Flame. Menurut apa yang dikatakan Yalao, nyala api ini bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, sama halnya seperti Life Transformation Flame milik Xiaoyan. Namun pembuatannya bukan dari api, melainkan penggabungan dari esensi darah 1000 Magical Beast Afinitas Api. Selain Cao Ying, Song Qing beserta Dan Chen juga ikut mengeluarkan nyala api mereka. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Cao Ying, namun api binatang yang mereka miliki sudah termasuk dalam jajaran tertinggi. Selang beberapa waktu, pandangan Xiaoyan pun seketika tertuju ke bagian lain arena. Terlihat di sana ada sosok Old Mugu yang perlahan mengangkat tangannya dan mengeluarkan api hati laut. Kemunculan api surgawi ini jelas membuat nyala api di sekitarnya meredup dan menimbulkan kegemparan di seluruh arena. Setelah semua orang menunjukkan kemampuan mereka, tinju Xiaoyan pun perlahan mengepal dan seketika nyala api hijau giok pun melonjak keluar. Suhu panas yang menyebar perlahan mulai memadat dan berubah menjadi seekor naga hijau yang tampak meraung keras hingga membuat api hati laut tampak meredup. Seluruh alun-alun pun kembali dipenuhi keributan ketika api hijau giok milik Xiaoyan ini muncul. Mampu menekan sesama api surgawi menunjukkan bahwa nyala api ini jelas berada di peringkat yang jauh lebih tinggi. Tiga tetua agung yang menyaksikan hal ini pun merasa heran. Dari pengamatan mereka, api biru tua yang dikeluarkan sosok berpakaian hitam itu seharusnya adalah api hati laut yang menduduki peringkat 15. Sedangkan untuk api hijau giok milik Xiaoyan sama sekali belum pernah mereka temukan sebelumnya. Samar-samar mereka bisa melihat ada aura dari api teratai peringkat 19 dalam nyala api tersebut. Hal ini secara alami membuat mereka sangat penasaran, sepertinya Xiaoyan masih menyimpan banyak rahasia. Dengan munculnya dua api surgawi tersebut, pil gathering tahun ini sepertinya akan sangat menarik dan penuh persaingan. Singkat cerita, Xiaoyan lantas mengeluarkan kuali obat miliknya dan bersiap untuk memulai proses pemurnian. Setelah nyala api disalurkan ke dalam kuali, semua bahan obat yang diperlukan pun akhirnya melayang keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Di bawah kendali penuh, ramuan obat tersebut pun akhirnya dilemparkan ke dalam kuali dan mulai dimurnikan satu persatu. Selama proses ini berlangsung, Xiaoyan bisa merasakan perbedaan yang sangat signifikan setelah dia mencapai alkemis tingkat 8. Selain kecepatan, kemampuan pengendalian Xiaoyan juga benar-benar mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seperti yang diharapkan, hanya dalam waktu 1 jam, Xiaoyan telah berhasil menyelesaikan langkah pertama dan bersiap untuk masuk ke tahap berikutnya. Pada saat ini, suasana di atas arena benar-benar sunyi dikarenakan seluruh peserta sepenuhnya fokus pada kuali obat mereka masing-masing dan berjuang untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Tak terasa 5 hari pun telah berlalu dan kini sebagian alkemis sudah menyelesaikan pil mereka. Tentu saja hal ini menandakan bahwa pil tersebut termasuk tingkat rendah, mengingat pil tingkat tinggi membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Pada saat ini hanya tersisa sedikit master alkemis yang masih bertahan dan terus melanjutkan perbaikan pil mereka.
Tentu saja para penonton memahami bahwa persaingan yang sebenarnya baru saja dimulai, mengingat kini hanya tersisa tokoh-tokoh top benua yang berada di atas arena tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan tampaknya juga telah berhasil memurnikan semua bahan obat yang diperlukan dan hanya perlu melanjutkannya ke tahap pembentukan pil. Tentu saja Xiaoyan harus melakukan setiap proses ini dengan hati-hati dikarenakan dia hanya memiliki 2 set bahan obat saja. Dengan fokus serta ketenangan tingkat tinggi, Xiaoyan pun perlahan mulai menyatukan cairan obat yang menggumpal di dalam kuali. Selain memiliki kesulitan tinggi, tahap ini juga membutuhkan waktu lebih lama dari proses sebelumnya. Waktu pun terus mengalir dengan cepat dan tak terasa setengah bulan pun berlalu dalam sekejap mata. Dalam kurun waktu ini tampaknya sebagian alkemis yang tersisa sudah hampir menyelesaikan pil mereka. Wangi harum obat-obatan pun terus menyebar ke setiap sudut arena, namun sejauh ini belum ada satupun pil yang berhasil memicu petir surgawi. Xiaoyan pun sama sekali tak menghiraukan perubahan di sekitarnya itu dan sepenuhnya fokus pada embrio pil yang sedang dia satukan. Selama Xiaoyan mampu mempertahankan kondisi ini secara stabil, maka pil darah tulang akan terbentuk dengan sempurna. Selang beberapa waktu, awan hitam pun perlahan berkumpul di langit diikuti dengan gemuruh kilatan petir yang tiada habisnya. Para penonton pun sontak terfokus ke arena, sepertinya tidak lama lagi akan ada pil obat tingkat 7 yang terbentuk. Setiap kali pil obat setingkat ini muncul, itu jelas akan menarik perhatian semua orang kecuali mereka yang berada di kelas Dousun ke atas. Pada saat ini, petir surgawi yang jarang terlihat pun terus memenuhi permukaan langit seakan-akan telah menjadi hal yang biasa. Selain itu, para peserta di atas arena juga terus berkurang dan hanya menyisakan beberapa alkemis terbaik yang layak memperebutkan posisi 10 besar. Gemuruh petir di langit pun terus bergema sebelum akhirnya turun dan menyambar salah satu platform batu. Terlihat di sana terdapat seorang lelaki parubaya yang tampak dipenuhi kegembiraan sembari menggenggam sebuah pil obat tingkat 7 di tangannya. Keberhasilan ini secara alami membuat suasana serta persaingan di atas arena semakin memanas. Selama kompetisi ini berlangsung, sudah ada begitu banyak pil yang berhasil terbentuk dan naik ke platform batu. Jika dihitung secara menyeluruh, kini hanya tersisa 36 peserta yang masih belum menyelesaikan pil mereka termasuk Xiaoyan. Sejauh ini pil obat tertinggi yang berhasil muncul berada di tingkat 7. Di samping itu, para peserta yang masih bertahan paling rendah memiliki lencana alkemis tingkat 7 dan diantaranya ada beberapa yang sudah mencapai alkemis tingkat 8. Selain Old Mugu, ternyata masih ada alkemis tingkat 8 lainnya yang tidak Xiaoyan kenal. Sosok lelaki tua ini bernama Old King Hua dan merupakan generasi tua sama seperti halnya Old Mugu. Di masa lalu, dia bahkan pernah bersaing dengan Yao Chen untuk mendapatkan api surgawi, namun sayang pada akhirnya Bone Chilling Flame tetap jatuh ke tangan Yao Chen. Jika dilihat dari fluktuasi energi di dalam kualinya, sepertinya orang tua ini berniat menyempurnakan pil obat tingkat 8. Selang beberapa waktu, gemuruh petir di langit pun kembali muncul dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan petaka petir dari pil obat tingkat 7 puncak. Setelah petir ini menyambar, semua orang pun bisa melihat bahwa pemiliknya ternyata adalah Song King. Mampu membentuk pil tingkat tinggi semacam ini memang sesuai dengan julukannya sebagai tetua termuda di Menara Pil. Tak berselang lama, adegan yang sama pun kembali terjadi. Para penonton yakin pil yang muncul selanjutnya pasti tidak lebih rendah dari milik Song King. Terlebih saat ini ada 9 kilat yang muncul, di mana hal ini menunjukkan bahwa ada 9 pil obat tingkat 7 puncak yang terbentuk secara bersamaan. Xiaoyan, Chaoying, Old Mugu, dan yang lainnya pun sama sekali tak menghiraukan perubahan di langit dan terus memfokuskan pikiran mereka masing-masing. Sementara peserta lain masih berjuang, sebuah kilatan petir 2 warna pun tiba-tiba saja melesat dari langit dan menyambar ke arah gadis muda yang tidak lain adalah Dan Chen. Para penonton pun kembali dipenuhi keterkejutan. Petaka petir ini menunjukkan bahwa pil tersebut telah mencapai tingkat 8. Kualitas pil setingkat ini sendiri akan ditentukan dari banyaknya warna pil yang muncul. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu menarik 9 warna, maka itu setara dengan pil obat tingkat 9. Setelah fenomena ini berakhir, suara tawa Chaoying pun perlahan terdengar yang mengatakan, "Saudari Dan Chen, kemampuanmu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun itu masih belum cukup untuk membuatku mengakui kekalahan." Setelah mengatakan itu, pilar energi berwarna merah pun melonjak ke langit dari kuali obat milik Chaoying. Begitu pilar energi meletus, semua orang bisa menyaksikan ada 2 kilatan petir yang muncul. Tidak hanya itu, mereka juga bisa melihat ada kilatan merah yang samar-samar menyambar. Meski ini belum sepenuhnya menjadi warna ketiga, namun bisa dipastikan pil tersebut memiliki kualitas di atas pil tingkat 8 milik Dan Chen sebelumnya. Sorakan penuh semangat pun sekali lagi bergema di seluruh bangku penonton. Di masa lalu, Yao Chen berhasil mendapatkan kemuliaan di kompetisi ini dengan cara yang sangat mengejutkan. Xuan Kongxi dan yang lainnya pun sangat ingin tahu apakah murid dari orang tua itu mampu melakukan hal yang sama.
Di saat semua orang masih tercengang dengan fenomena yang ditunjukkan Cao Ying, riak energi yang menggetarkan jiwa pun tiba-tiba saja menyebar dari kuali obat milik Xiaoyan. Fluktuasi semacam ini meyakinkan para tetua bahwa Xiaoyan telah berhasil membentuk pil tingkat 8. Namun hal yang membuat mereka penasaran adalah berapa banyak warna petir yang bisa Xiaoyan datangkan. Sesaat kemudian gemuruh petir di langit pun semakin memadat sebelum akhirnya badai petir 2 warna pun muncul. Sesuai dengan ekspektasi para tetua, badai petir tidak berhenti sampai di sini. Sebuah guntur berwarna merah terang pun melonjak dan akhirnya membentuk badai petir 3 warna. Kemampuan Xiaoyan ini jelas membuat sorakan di bangku penonton semakin memanas. Siapa sangka sosok pemuda yang namanya saja tidak begitu terkenal di wilayah tengah, ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari Cao Ying yang dijuluki sebagai penyihir dari generasi muda. Di saat fenomena ini masih berlangsung, Old King Hua pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Bocah, kau sudah berjuang dengan cukup baik sehingga tidak begitu mempermalukan wajah gurumu." Setelah kata-kata ini terdengar, riak energi yang sangat megah pun menyebar dari kuali obat milik King Hua. Semua orang kembali terkejut ketika menyaksikan bahwa orang tua ini juga berhasil memanggil badai petir 3 warna di langit sama seperti Xiaoyan. Menurut para tetua, pil yang diciptakan King Hua ini seharusnya memiliki kualitas yang setara dengan Xiaoyan. Di antara semua peserta, kini hanya tersisa Old Mugu seorang yang masih belum menunjukkan pil buatannya. Sambil tersenyum puas, Old Mugu pun lantas tertawa keras dan mengatakan, "Suan Kongzi, maafkanlah aku. Sepertinya kali ini akulah yang akan mengambil posisi juara." Pada momen ini Old Mugu tidak lagi menyembunyikan suaranya dan tertawa lepas seperti yang Xiaoyan dengar sebelumnya. Dalam sekejap Old Mugu pun menjentikan jarinya dan seketika sebuah pilar hitam berkekuatan dahsyat pun melonjak hebat ke langit. Munculnya pilar energi ini secara alami membuat ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram. Pada saat yang bersamaan para tetua pun akhirnya menyadari bahwa sosok hitam yang bersembunyi itu ternyata adalah Old Mugu. Tidak disangka dia benar-benar mampu merubah penampilan serta menutup auranya hingga berhasil mengelabui mereka bertiga. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away.